Selamat datang di Lemari Arsip. Kali ini, saya akan membahas salah satu arsip dari sebuah kisah nyata yang di luar nalar. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan juga like untuk lebih membangun channel ini. Serta coretkan komentar positif kalian, biar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Angesti Sistiani, seorang wanita muda yang cantik, berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Angesti merupakan gadis yang dikenal ramah oleh teman-temannya. Ia sangat aktif menyapa teman-temannya di sosial media, apapun yang ia posting selalu mengundang teman-temannya untuk berkomentar dan menanggapi postingannya tersebut. Angesti sempat mengunggah sebuah status, ia memperbarui status Facebooknya pada hari Jumat, tanggal 10 Juni tahun 2016 pukul 20 waktu Indonesia Barat, tampaknya ia sedang mengajak teman-temannya untuk meramaikan BBM miliknya. Tapi takdir berkata lain, justru postingan itulah, status terakhir Angesti sebelum ditemukan tak bernyawa lagi, pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2016, pada sekitar jam 15 waktu Indonesia Barat, di warung bubur kacang hijau, milik nenek Angesti, Kampung Sungapan, Desa Kadudampit, Kecamatan Kadudampit, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dan ketika kabar tragis tentang Angesti menyebar, akun Facebooknya yang bernama Angesti Sistiani pun banjir dengan ucapan duka cita. Mayat Angesti pertama kali ditemukan oleh nenek Angesti, Sukimah, umur 54 tahun, di warung miliknya, pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2016, sekitar jam 15 waktu Indonesia Barat. Angesti ditemukan dalam keadaan tanpa menggunakan celana, dan hanya menggunakan bra. Dengan keadaan yang kaget dan panik, Sukimah kemudian meminta pertolongan kepada tetangga sekitar, dan kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Kadudampit. Setelah mendapat laporan, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Sukabumi langsung menuju ke tempat kejadian perkara, TKP. Setelah melakukan penyelidikan, pihak kepolisian mengamankan satu terduga pelaku atas menghilangnya nyawa Angesti, yaitu Dadang, umur 21 tahun, dan juga adalah tetangga dari korban. Pelaku sempat menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 2 hari, Minggu hingga Senin pagi. Penyelidik terus memeriksa Dadang. Dan pada akhirnya, pada hari Senin, tanggal 13 Juni tahun 2016, Dadang mengakui perbuatannya, dan Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Rustam Mansur, resmi menetapkan Dadang sebagai tersangka pembunuhan Angesti. Pelaku dalam kesehariannya adalah seorang pedagang tukang bubur. Pelaku mengatakan bahwa, selama ini, dia memang telah jatuh hati pada Angesti. Terlebih lagi, pelaku tinggal di rumah yang bersebelahan dengan warung bubur milik nenek korban, yang selama ini dijadikan tempat tinggal oleh korban. Dan pelaku dapat setiap hari melihat kecantikan korban. Menurut penuturannya, pada hari Sabtu pagi, tanggal 11 Juni tahun 2016, sekitar jam 5, pelaku masuk ke dalam warung sekaligus tempat tinggal korban. Setelah sempat berbincang dengan korban, pelaku kemudian mengutarakan perasaannya, namun ditolak oleh korban. Setelah itu pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan intim, dan jelas, korban menolaknya. Dengan rasa kecewa, saat itulah Dadang kalap, dia memukuli leher korban, hingga tak sadarkan diri. Ketika dalam keadaan tak sadar itulah, pelaku membuka pakaian korban, dan mencoba untuk menyetubuhi korban. Sebelum pelaku lebih jauh melakukan aksinya, saat itu juga, korban tersadar, lalu menjerit. Pelaku kaget dan panik, lalu pelaku mengambil selimut korban, dan menutup wajah korban, sambil mencekik lehernya. Dan pada akhirnya korban pun meninggal dunia, karena kehabisan nafas. Melihat korban tak bergerak, pelaku kemudian pergi dari rumah korban, dan tubuh Angesti dibiarkan tergeletak. Lalu, beberapa jam kemudian,
atau sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, tubuh Angesti ditemukan tak bergerak oleh neneknya. Sukimah, yang heran melihat warungnya tak kunjung dibuka, dan Sukimah pun masuk untuk memeriksa ke dalam warung. Sungguh terkejutnya Sukimah, karena melihat cucunya meninggal, dalam keadaan setengah telanjang. Dia menjerit sehingga warga setempat pun berdatangan. Tanpa menunjukkan rasa bersalah, pelaku waktu itu sempat pura-pura kaget, dan menghampiri warung korban, ketika melihat nenek korban yang syok. Dari pihak kepolisian menyatakan bahwa, motif dari pembunuhan ini, karena cinta pelaku ditolak, yang menjadi alasan Dadang menghabisi nyawa tetangganya tersebut. Karena perbuatannya itu, Dadang, pelaku pembunuhan, Angesti Sistiani, dijerat dengan pasal 339 KUHP, atau pasal 338 KUHP, dan, atau, pasal 291 ayat 2 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara, selama 20 tahun. Itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, cermat dalam memilih, karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian, dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata di lemari arsip selanjutnya.